Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dan hormat bagi keagungan Allah Bapa di sorga. Mari saudara semua berdiri dan kita agungkan pujian bagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji dan jemaat yang dikasihi Allah, kehidupan adalah indah ketika kita hidup dalam kebersamaan dan cinta kasih. Saat ini kami mau beribadah mendengarkan firman-Mu ya Allah Bapa. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Bapa, berkati kami semua dan para pelayan yang melayani. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan masuk dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 41 sampai 50. Kita akan baca secara silih ganti. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu. Yang ku cintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Biarlah Tuhan boleh kuduskan kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar dan perkataan-perkataan-Mu yang boleh kami katakan, semuanya boleh seturut terjadi dengan kehendak Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita buka bacaan kita dari Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada berbagai gaya khotbah para pelayan firman Tuhan, baik itu pendeta, penatua ataupun diaken yang bertugas. Ada yang mampu menyajikan khotbahnya dalam durasi yang sangat panjang, namun jemaat mampu menikmatinya. Ada juga yang menyajikan khotbahnya secara singkat, namun isi firman Tuhan tersampaikan secara jelas, walaupun itu disusun secara padat. Dalam hal ini, dari kedua sisi, baik pelayan firman ataupun jemaat yang mendengarkannya, perlu suatu kesiapan diri dan kesiapan hati. Kesiapan yang baik itu, baik dari pelayan firman ataupun jemaat, untuk sedia menerima dan menyaksikan firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua yang beribadah dari rumah. Kita berjumpa lagi pada ibadah keluarga dalam streaming YouTube ini. Renungan kita pada malam hari ini sesuai bacaan Sabda Bina Umat berjudul Perpisahan yang Menghibur. Hampir pada setiap kegiatan gerejawi yang mungkin pernah saya atau Bapak Ibu ikuti bersama, baik itu lingkup sinodal, baik itu lingkup mupel atau lingkup jemaat kita sendiri, jemaat Gloria, sepertinya ada beberapa kegiatan yang sering kita laksanakan bersama dulu sebelum pandemi. Ada kegiatan retret, ada kegiatan pembinaan-pembinaan jemaat ataupun pembinaan-pembinaan pelayan sebelum mereka diteguhkan. Biasanya pada paling akhir sekali dari susunan acara yang dibuat, ada mata acara yang namanya kesan dan pesan. Ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menjadi panitia, khususnya seksi acara. Mata acara kesan dan pesan ini rasanya akan sayang untuk dilewatkan kalau tidak dicantumkan dalam susunan acara. Acara ini akan dilaksanakan sebelum acara tersebut benar-benar ditutup, dan akhirnya peserta satu dengan yang lainnya dari acara tersebut berpisah.
Biasanya teknisnya yang dilakukan adalah akan ditunjuk 1 atau 2 orang mewakili dari peserta acara tersebut untuk memberikan kesan dari rangkaian acara yang sudah diikuti, dan selanjutnya ada pesan yang disampaikan. Semuanya tertuju untuk perbaikan ataupun evaluasi laporan panitia untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita malam hari ini berisikan tentang bagian perjalanan penginjilan Paulus ketika Paulus dan beberapa rekannya berada di daerah namanya Troas. Pada malam terakhir Paulus tinggal di Troas setelah 7 hari melakukan penginjilan di situ, yang kebetulan jatuh pada hari pertama minggu. Sesuai tradisi, berkumpullah mereka untuk melakukan pelayanan perjamuan kudus. Mereka memecah-mecahkan roti. Dan hal ini terjadi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan Paulus ketika dia mengunjungi jemaat. Di dalam pertemuan itu terjadi pembicaraan-pembicaraan, dialog dengan jemaat setempat, yang mana dialog-dialog ini berisikan penyampaian tentang Injil. Ada Yesus di dalam setiap pembicaraan Paulus kepada jemaat. Ada khotbah-khotbah tentang Injil disampaikan kepada jemaat. Ada kabar baik keselamatan yang disampaikan kepada jemaat. Begitu pula yang dilakukan Paulus pada malam itu di Troas. Ada pertemuan, dalam pertemuan itu Paulus berbicara kepada saudara-saudara di situ, bahkan ditulis bahwa pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Mungkin di dalam pembicaraan-pembicaraan itu ada bagian tentang penjelasan perjamuan kudus. Sama seperti yang kita lakukan pada zaman sekarang ini. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, pelayan firman menyampaikan penjelasan tentang perjamuan kudus. Khotbah yang disampaikan Paulus bukanlah khotbah-khotbah yang singkat. Bukanlah khotbah-khotbah yang disusun secara durasi 20 menit, atau mungkin khotbah-khotbah yang disusun durasi 40 menit. Bukan. Ada kejadian di dalam khotbah Paulus itu, di dalam pembicaraan Paulus itu. Ada kejadian jatuh dan matinya seorang pemuda yang namanya Eutikus. Dia jatuh dari lantai 3 karena apa? Karena dia tertidur pulas di jendela tempat dia menyaksikan dan mendengar Paulus berbicara. Sampai akhirnya jatuh. Pembicaraan Paulus stop sementara. Lalu dia turun ke bawah menghampiri anak itu, dia rebahkan diri atas anak itu dan berkata, "Jangan ribut, ia masih hidup." Padahal pada saat itu orang-orang yang mengangkat Eutikus sebelumnya bilang dia sudah mati. Dan selanjutnya apa Bapak Ibu? Apakah Paulus berhenti di situ dengan tugasnya melakukan penginjilan? Tidak. Karena perjamuan belum dimulai. Masih berbicara. Ayat yang ke-11. Paulus kembali ke atas, memecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi dia berbicara, bahkan di situ diterangkan sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat, meninggalkan jemaat di Troas menuju ke Miletus di ayat bacaan selanjutnya. Eutikus diantar pulang dan dituliskan mereka semua jemaat di Troas merasa sangat terhibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 15 ayat 5, di sini dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 ini menghantarkan cerita selanjutnya bahwa di luar Tuhan kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa Barnabas dan Paulus dikhususkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di Troas
ada kesan yang sangat mendalam yang ditinggalkan Paulus pada malam itu. Begitu besar Allah memberikan kuasa dan kekuatan bagi Paulus, ada pembicaraan atau dialog-dialog atau khotbah-khotbah yang mampu disampaikan oleh Paulus, berisikan ajaran-ajaran yang baru pada waktu itu. Atau berita baru yang rasanya sangat bisa dirasakan penuh dengan sukacita yang melegakan. Hal yang dinantikan itu atau yang dibutuhkan oleh jemaat itu namanya Injil. Ada hal yang memberikan kekuatan dan semangat baru bagi jemaat yang mau menerima dan percaya berita Injil, berita tentang juru selamat, berita tentang Yesus Kristus. Ada mujizat dibuat, ada kehidupan yang kembali diberikan kepada Eutikus. Dan kejadian itu semakin mempertebal kesan yang melekat bagi jemaat bahwa Yesus Tuhan yang disampaikan oleh Paulus adalah benar adanya. Hal-hal yang Paulus lakukan itu menjadi penghiburan jemaat, pengajarannya, pelayanannya, dan mujizat yang dibuatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan saya memiliki tugas melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Kita bersama sebagai persekutuan, sebagai gereja untuk melayani Tuhan. Hal itu bukan sekedar menjadi tugas para pendeta saja. Hal itu bukan sekedar menjadi tugas para majelis jemaat saja. Ataupun pelayan dan pengurus pelkat. Ataupun menjadi tugas komisi saja. Bukan. Ketika kita semua mempunyai identitas sebagai pelayan Tuhan, menyatakan ya dengan segenap hati, melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, itu berarti kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dimanapun harus sedapat mungkin memberikan kesan yang positif, yang dapat menghadirkan penghiburan. Kehadiran kita dimanapun harus menghadirkan kekuatan. Kehadiran kita dimanapun harus menghadirkan manfaat bagi setiap orang yang kita jumpai, dimulai dari dalam rumah, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak, orang tua, sanak saudara yang ada di dalam rumah, keluar rumah bagi jemaat, dan bagi masyarakat luas, dimanapun Tuhan tempatkan kita. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5, saya bukakan untuk Bapak Ibu sekalian. 2 Timotius 4, saya bacakan ayat 2 dan 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Momentum ini, terlebih di masa waktu sekarang ini, di masa mewabah luasnya COVID-19 ini, yang kelihatannya bukan hanya melemahkan kesehatan masyarakat, tapi perlahan mulai melemahkan perekonomian masyarakat. Roma 8 ayat 28 di situ menjelaskan bahwa ketika hal ini terjadi, Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi dia yang mengasihinya. Keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara di rumah dan saya juga, kiranya dapat selalu menjadi bagian saluran berkat dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik kita lakukan secara pribadi ataupun secara persekutuan sebagai gereja. Hal-hal yang kita lakukan itu semua tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kesan-kesan yang baik, kesan-kesan yang positif, kesan-kesan yang bermanfaat, yang tertinggal bisa menjadi bagian tuayan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, ucap syukur kalau masih ada waktu perkenanan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami, di mana kami boleh bersekutu bersama, menyatukan hati dan pikiran kami, untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus boleh menguatkan setiap hal yang boleh kami dengar tadi, untuk menjadi dasar kekuatan bagi kehidupan kami di tengah-tengah waktu sekarang ini. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan selalu ada untuk setiap kami yang selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Kami berdoa untuk seluruh aparatur negara. Kami berdoa agar kuasa Tuhan boleh berlaku menjadi bagian dari kehidupan mereka sepenuhnya untuk mengambil kebijakan dan keputusan, melayani masyarakat, menangani setiap problema-problema yang dihadapi oleh bangsa ini. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, agar Tuhan terlibat penuh, pimpin dengan penuh kuasa-Mu, agar pemimpin-pemimpin kami boleh melakukan segala halnya berdasarkan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika bangsa ini boleh menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam proses dari wabah COVID-19. Kami baca dan kami dengar banyak informasi-informasi yang menyedihkan dan menyakitkan
Maka dari itu kami hanya berharap kepada Tuhan saja untuk Tuhan selesaikan ini. Tuhan bereskan hal ini, agar kami semua boleh menjadi saksi bahwa kuasa Tuhan begitu baik dan indah adanya bagi kehidupan kami umatnya. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan, GPIB, fungsionari sinode, Mupel, dan jemaat kami di sini, Gloria, dengan berbagai macam perangkat pelayanan di dalamnya, KMJ, PJ, Pelkat, komisi, dan unit-unit misioner lainnya. Tuhan berkati setiap pribadi di dalamnya. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang senantiasa bergumul menjadi bagian dari kehidupan pelayanan kami untuk saling menguatkan dan saling menghibur. Kiranya Tuhan boleh curahkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan penghiburan juga bagi jemaat-jemaat yang tidak terjangkau, yang mulai sulit untuk kami temui, dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka rasakan, mereka gumuli. Tuhan mau berkati, agar senantiasa mereka boleh dengan penuh sukacita selalu mengharapkan, menyampaikan harapannya hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, terkhusus untuk keluarga-keluarga di jemaat kami yang bergumul dengan kesehatan, yang mungkin juga bergumul dengan sakit penyakit terkait dengan COVID-19, yang bergumul dengan ekonomi, pemutusan hubungan kerja yang mendadak, ataupun pendapatan dari usaha dan kerja yang menurun, kami percaya Tuhan akan sempurnakan semuanya. Kami percaya akan ada selalu berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kami, anak-anak Tuhan. Berdoa untuk pendidikan dari anak-anak, para orang tua yang senantiasa berjuang untuk pendidikan anak-anaknya, yang sekolah online di rumah, ataupun yang sudah mulai sekolah di gedung sekolah namun secara terbatas. Biarlah semua itu boleh Tuhan kuduskan, agar semua boleh berjalan dengan baik, semua terlindungi, sehat, dan akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bagi orang tua, lanjut usia, dan bagi semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat kami Gloria, kiranya Tuhan boleh berkati. Kami teringat untuk keluarga yang berduka pada waktu lalu, keluarga Pangkerego Tungka. Biarlah Tuhan senantiasa boleh berkati, hadirkan penghiburan yang sejati, agar keluarga ini boleh menjadi bagian dari kesaksian, tersampaikannya firman Tuhan melalui kehidupan mereka, yang menyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Masih banyak hal yang kami pohonkan, namun kami percaya dengan iman bahwa Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran kami. Maka dari itu kami mau naikkan seluruh permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Filipi 4 ayat 6-7 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi umat-Mu agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai amanat pengutusan, saya mengambil ayat bacaan dari Roma 8 ayat 28. Judul dari kelompok bacaan ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Ayat yang ke-8 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Umat Tuhan, mari berdiri. Dalam damai sejahtera Tuhan, kita bersama melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan
nyatakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.